Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wush wush wush. Tepat pada saat ini, tangan Xian Kun mulai berubah sekali lagi. Dia berencana untuk melepaskan serangan lain. Selain itu, ia menggunakan keterampilan bela diri yang sama seperti sebelumnya, yaitu keterampilan bela diri yang telah ia ciptakan, dan itu meniru tabu Earthen Clan Yan teknik laut api. Namun kali ini, Xian Kun bahkan lebih lancar melepaskan keterampilan bela diri ini. Selanjutnya, bisa dikatakan telah mencapai kesempurnaan. Pada sebelumnya, itu hanya keterampilan bela diri peringkat 9. Namun kali ini, keterampilan bela diri Xian Kun hampir tidak terbatas untuk menjadi keterampilan bela diri tabu mortal. Ketika mereka melihat adegan ini, Yan Lei dan Yan Ru saling memandang. Kedua tatapan mereka menjadi serius dan fokus. Dalam ekspresi serius dan fokus mereka, itu ada rasa takut yang mendalam. Tapi untungnya, Yan Lei telah menemukan perubahan di Xian Kun, dan segera mengambil tabu bumi teknik api agar Xian Kun tidak terus memahaminya. Kalau tidak, apa yang akan digunakan Xian Kun saat ini mungkin bukan hanya tiruan yang dibuat sendiri dari Earthen tabu Flamesi teknik. Tapi sebaliknya, itu mungkin teknik api laut itu sendiri. Kemampuan pemahaman Xian Kun ini membuat Yan Lei dan Yan Ru merasa sangat rendah diri. Aku akan melihatnya, bagaimana kamu akan menghindarinya kali ini, ucap Xian Kun. Setelah keterampilan bela diri Xian Kun selesai, ia segera melepaskannya ke arah Chu Feng. Api ganas berubah menjadi kolom api saat ditembakkan secara eksplosif ke arah Chu Feng. Kecepatannya sangat cepat, bahkan saking cepatnya sehingga seperti sinar cahaya. Hanya dalam sekejap mata, serangan itu tiba di depan Chu Feng. Dengan sangat panas, keterampilan bela diri Xian Kun berencana untuk menggoreng Chu Feng hidup-hidup. Benar saja, penggunaan kedua keterampilan bela diri Xian Kun telah berhasil meningkatkan kekuatannya cukup banyak. Itu seperti dugaan Yan Lei dan Yan Ru, keterampilan bela diri Xian Kun sudah hampir tak terbatas untuk menjadi keterampilan bela diri tabu mortal. Dan, boom! Namun tepat pada saat kolom api hendak mencapai Chu Feng dan menelannya untuk mulai menggorengnya, tubuh Chu Feng sedikit bergetar. Segera setelah itu, sejumlah besar amukan api mulai keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Api yang mengamuk itu benar-benar terlalu ganas. Ketika mereka melonjak tanpa henti, mereka memiliki kekuatan untuk menjatuhkan gunung dan menjungkirkan lautan. Sungguh, mereka mengagetkan pandangan semua orang yang terfokus, dan membuat hati mereka bergetar. Di hadapan nyala api Chu Feng, kolom nyala api Xian Kun sudah praktis tidak signifikan. Perbedaan antara ukuran mereka sama dengan perbedaan antara semut dan gajah. Itu karena, api yang dilepaskan Chu Feng langsung menelan kolom api Xian Kun. Selanjutnya, itu masih menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya dalam sekejap, api Chu Feng telah menutup seluruh langit ini. Bahkan Xian Kun sendiri telah ditelan oleh api Chu Feng. Pada saat ini, apa yang ada di atas kepala orang banyak tidak lagi awan putih. Namun sebaliknya, itu adalah lautan nyala api yang tak terbatas. Ketika Yan Lei dan Yan Ru melihat lautan api yang menutupi langit, mereka berdua terpana dengan mulut yang bergetar. Dan bahkan Yan Xie yang selalu tenang sepanjang waktu, ia sendiri telah sedikit membuka mulutnya ketika kejutan tak terbatas muncul di matanya. Itu keterampilan bela diri Yan Clan kita yang tidak kita ajarkan kepada orang luar, tabu bumi teknik laut api. Yan Lei tiba-tiba saja berbicara secara spontan. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Yan Lei, semua orang di kerumunan juga terkejut. Apa? Itu tabu bumi teknik api laut, bukankah itu keterampilan bela diri Yan Clan yang tidak mereka ajarkan pada orang lain? Bagaimana mungkin Chu Feng bisa tahu itu? Mungkinkah ketika Yan Lei mengizinkan semua orang untuk melihatnya lebih awal, Chu Feng telah, oh surga, jika itu benar-benar terjadi, kemampuan pemahaman Chu Feng benar-benar terlalu menakutkan. Ini tidak nyata,
Ini pasti tidak nyata. Itu pasti sesuatu yang lain. Seru kerumunan. Ketika orang banyak memikirkan hal ini, mereka tidak lagi berani untuk terus berpikir. 2 jam, itu adalah waktu di mana mereka bahkan tidak berhasil memahami metode kultivasi dari tabu bumi teknik laut api. Namun tidak hanya Chu Feng berhasil memahaminya, dia bahkan berhasil mempelajari ER10 tabu Flame Sea teknik. Ini benar-benar terlalu mengejutkan bagi mereka untuk dipikirkan. Apakah ini sesuatu yang bahkan bisa dilakukan manusia? Itu sudah jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan bagi orang jenius sekalipun, itu tidak akan mungkin terjadi. Itu karena semua orang yang hadir bisa dianggap jenius. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil mencapai prestasi itu. Menjerit. Pada saat kerumunan itu benar-benar tercengang, sebuah teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari lautan api itu. Itu sudah jelas suara Xian Kun. Pada saat teriakan nyaring itu terdengar, pusaran api tiba-tiba muncul di lautan api yang menutupi langit. Pusaran itu memiliki kekuatan yang menarik dalam jumlah yang menakutkan, dan menelan lautan api yang memenuhi langit. Kekuatan menghisapnya juga terlalu kuat. Bunga-bunga dan rumput yang ada di kebun telah tercabut dan disedot ke langit. Bahkan gedung-gedung di taman mulai hancur satu demi satu, dan kemudian ditarik ke dalam pusaran itu. Bahkan para jenius yang hadir di tanah mampu menyadari, betapa menakutkannya kekuatan yang menghisap itu. Untungnya mereka agak jauh dari lautan api itu, dan semua orang memiliki kultivasi yang sangat tinggi dan mendalam. Karena kalau tidak, kekuatan yang menghisap ini pasti akan menyedot banyak orang yang hadir ke dalam lautan api itu. Dalam kekuatan menghisap yang menakutkan ini, lautan api yang menutupi langit segera benar-benar tersedot oleh pusaran itu. Pada saat serpihan api terakhir tersedot ke pusaran itu, Xian Kun dan gerbang hijau yang berbentuk oval muncul di depan garis pandang semua orang. Gerbang itu menindih tubuh Xian Kun. Dapat dikatakan bahwa gerbang itu dipancarkan dari tubuh Xian Kun. Gerbang itu sangat besar, mungkin lebarnya beberapa puluh meter. Saat gerbang itu secara perlahan diputar, itu memberi kerumunan semacam sensasi tak terbatas. Seolah-olah itu bukanlah gerbang, melainkan jurang, atau mulut raksasa yang bisa melahap segalanya. Tampaknya tidak ada yang bisa memuaskan rasa lapar gerbang itu. Selama mereka tersedot ke dalamnya, mereka pasti akan dibunuh. Itu harus menjadi keterampilan marsial bumi tabu. Kalau tidak mungkin baginya untuk menampilkan kekuatan sekuat itu. Namun anehnya, itu tidak terlihat seperti skill marsial ER10 tabu biasa. Itu karena gerbang itu menonjol dari semua keterampilan marsial bumi tabu lainnya. Bahkan auranya juga sangat berbeda. Namun meski begitu, aura itu mirip dengan peri kuno. Itu sudah jelas bahwa ini adalah keterampilan bela diri yang merupakan karakteristik bagi peri kuno. Inilah keterampilan bela diri tabu bumi dari elf era kuno. Tentu saja itu akan sangat menakutkan. Itu karena gerbang itu bisa dikatakan sebagai teknik dari era kuno. Saudara Yan Lei, jika aku tidak salah, apa yang digunakan Chu Feng sebelumnya harus menjadi tabu teknik laut api klan Yan kamu kan? Sepertinya hubungan Yan klan kamu dengan Gunung Qianwood benar-benar luar biasa. Kamu bahkan mengajarkan murid Qianwood Mountain apa yang kamu katakan, itu adalah sesuatu yang Yan klan kamu tidak ajarkan kepada orang luar. Sedangkan aku yang hanya ingin melihatnya saja, tapi kamu menolak untuk bahkan mengizinkan aku melakukan itu. Hahaha. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk kesenjangan yang sangat besar bagaimana kamu bersikap? Dengan cara yang sangat eksentrik, Xian Kun berbicara kepada Yan Lei. Dia menebarkan pertikaian di antara kerumunan. Semua orang yang hadir adalah teman Yan Lei. Namun, Yan Lei hanya menunjukkan bahwa ER10 tabu Flame Sea teknik kepada orang banyak selama 2 jam sebelum membawanya pergi. Sebenarnya, ini tidak bisa dikatakan apa-apa. Lagi pula, apa yang telah dilakukan Yan Lei adalah sangat normal, karena ER10 tabu Flame Sea teknik adalah keterampilan bela diri Yan klan mereka, yang tidak akan mereka ajarkan kepada orang luar. Namun jika keterampilan bela diri ini telah diajarkan kepada orang luar,
maka Yan Lei memperlakukan teman-temannya sedemikian rupa akan sangat tidak tulus, dan juga sangat berpikiran sempit. Yan klan kami tidak pernah mengajarkan keterampilan bela diri ini ke Gunung Qianwood, apalagi mengajarkannya kepada Chu Feng, bantah Yan Lei. Kamu masih menolak mengakuinya. Chu Feng itu baru saja menggunakannya. Kita semua telah melihatnya dengan mata kita. Apakah kamu menganggap kami semua buta? Tanya Xian Kun dingin. Tepat pada saat ini, Chu Feng berkata, hahaha, kamu tidak hanya buta, tapi kamu juga bodoh, hahaha, ucap Chu Feng. Apa katamu, kamu berani menghina aku? Seru Xian Kun. Mendengar kata-kata Chu Feng, Xian Kun mulai marah. Aku tidak menghinamu, tapi aku hanya berbicara kebenaran. Saat Chu Feng berbicara, dia memandang ke arah Yan Lei. Brother Yan Lei, terima kasih banyak telah meminjamkan tabu bumi teknik laut api In untuk aku pelajari sebelumnya. Benar saja, keterampilan bela diri ini sangat luar biasa, ucap Chu Feng. Apa? Sebelumnya, seru Chu Feng. Begitu kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, seru kerumunan dibuat terkejut. Jika mereka menebak sebelumnya, maka Chu Feng telah menegaskan dugaan mereka. Chu Feng menyatakan bahwa ia telah berhasil mempelajari Air-10 tabu Flame Sea teknik dalam waktu singkat 2 jam sebelumnya. Kamu benar-benar sombong. Bagaimana apanya? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu berhasil memahami Air-10 tabu metode kultivasi Flame Sea teknik dalam waktu 2 jam yang singkat, dan berhasil mempelajarinya? Xian Kun bertanya dengan nada bertanya yang memaksa. Itulah tepatnya, jawab Chu Feng. Kamu pikir siapa orang yang bisa kamu tipu? Kamu bilang kamu mempelajari Air-10 tabu Flame Sea teknik hanya dalam waktu 2 jam, apakah kamu menganggap kami orang bodoh? Balas Xian Kun yang tidak percaya dengan kata-kata Chu Feng. Itu karena, bahkan dia saja tidak dapat memahami metode kultivasi lengkap untuk tabu Air-10 teknik laut api. Jadi, bagaimana mungkin Chu Feng bisa memahaminya? Tidak hanya memahami metode kultivasi, tetapi juga berhasil mempelajarinya. Bagi Xian Kun, ini sama sekali mustahil. Jadi, dia merasa bahwa Chu Feng membual, dan dia telah berbohong. Tepat pada saat ini, Yan Xie tiba-tiba berbicara dan mengkonfirmasi apa yang dikatakan Chu Feng. Memang sangat mungkin untuk dicapai bagi mereka, yang memiliki kemampuan komprehensif tingkat tinggi. Saat itu, aku hanya butuh 1 jam untuk memahami Air-10 tabu Flame Sea teknik. Selanjutnya, aku berhasil mempelajarinya hanya dengan menggunakan pikiran aku juga. Namun selain itu, butuh 2 jam penuh untuk mempelajarinya. Secara keseluruhan, aku butuh 3 jam untuk memahami dan mempelajari Air-10 tabu Flame Sea teknik, ucap Yan Xie. Begitu kata-kata Yan Xie diucapkan, kerumunan sekali lagi tertegun. Siapakah Yan Xie ini? Dia adalah orang yang berpotensi menjadi penguasa. Ketika Yan Xie mengonfirmasi klaim Chu Feng hingga sedemikian rupa, bukankah itu berarti bahwa bakat Chu Feng tidak kalah dengan miliknya? Itu berarti dia juga jenius luar biasa yang juga memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Hahaha, apakah kamu menyiratkan bahwa Chu Feng ini adalah jenius yang jarang terlihat? Hahaha, ucap Xian Kun dan mulai tertawa. Tawanya bahkan sangat berlebihan. Bahkan dengan Yan Xie berbicara untuk Chu Feng, Xian Kun masih menolak untuk percaya bahwa Chu Feng memiliki bakat yang menantang surga. Dengan demikian, Xian Kun berkata kepada Chu Feng, "Jenius oh jenius. Aku percaya bahwa kamu benar-benar tidak ingin mati kan? Aku akan memberi kamu kesempatan dan memberi tahu kamu situasi seperti apa kamu saat ini." Keterampilan bela diri aku ini disebut Air-10 tabu Heaven Devouring Mouth. Seperti namanya, itu mampu melahap saja, bahkan langit sekalipun. Jadi, tidak ada yang tidak bisa dimakannya. Sebelumnya, aku melahap tabu Air-10 teknik lautan apimu. Adapun itu tidak lebih dari prestasi kecil. Jika aku menjadi serius, aku bisa menyedot kamu ke dalamnya dengan sekejap mata, dan kemudian menghancurkan kamu berkeping-keping. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa dari kamu. Namun sayangnya, tidak ada kebencian yang begitu besar di antara kita. Selain itu, aku juga tidak ingin dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah.
Selama kamu berlutut di tanah dan memohon pengampunan dan kemudian mengembalikan sendok aku akan mengampuni kamu, kata Xian Kun dengan nada yang sangat mengancam. Hahaha. Mendengar apa yang dikatakan Xian Kun, Chu Feng mulai tertawa. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia tidak mau repot-repot berbicara dengan Xian Kun lagi. Itu karena Chu Feng merasa bahwa Xian Kun tidak lebih dari badut, dan dialah yang tidak tahu situasi seperti apa dia sekarang. Sepertinya kamu berencana untuk menolak bersulang, dan hanya untuk dipaksa untuk minum. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku, Xian Kun, karena bertindak kejam, ucap Xian Kun. Niat membunuh muncul dari mata Xian Kun saat mereka bersinar dengan dingin. Pada saat yang sama, tabu Earthen Heaven Devouring Mouth-nya mulai berputar, dan memancarkan kekuatan keterampilan bela diri tabu. Menderu. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap, dan angin kencang mulai bermunculan di mana-mana. Angin kencang mulai melonjak menuju tabu bumi mulut pelahap surga dari segala arah. Ternyata angin ini diciptakan oleh kekuatan menariknya yang menakutkan. Benar saja, kekuatan yang menarik dari Earthen Tabu Heaven Devouring Mouth ini sangat menakutkan. Angin keras yang dihisap ke arahnya hanyalah hasil lain dari sedikit kekuatannya. Adapun kekuatan menarik yang paling menakutkannya, itu ditargetkan ke arah Chu Feng. Pada saat ini, ruang tempat Chu Feng berdiri mulai mendistorsi. Ruang itu tidak dapat menahan data hisap yang kuat, dan retakan pun mulai muncul di dalamnya. Namun Chu Feng hanya berdiri di sana dengan kuat, dan dia tampak seperti lonceng raksasa. Dan bahkan, rambutnya pun tidak terpengaruh sedikit pun. Sama seperti itu, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa melawannya, teriak Xian Kun. Melihat adegan ini, Xian Kun bahkan lebih marah. Dia menggenggam kedua telapak tangannya, dan mulai mengumpulkan kekuatan bela diri di dalam tubuhnya. Saat dia mengepalkan giginya, dia mulai menuangkan lebih banyak kekuatan bela diri ke dalam Earthen Tabu Heaven Devouring Mouth untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan Xian Kun menuangkan semua ke tabu Earthen Heaven Devouring Mouth, Earthen Tabu Heaven Devouring Mouth mulai memancarkan geraman iblis. Kekuatan itu sangat menakutkan. Ruang di mana Chu Feng berdiri, dan bahkan ruang di mana Xian Kun berdiri, semuanya mulai robek dan hancur sebelum dimakan oleh Earthen Tabu Heaven Devouring Mouth. Pada saat ini, ruang di sekitar Chu Feng tidak lagi tampak seperti langit. Tapi sebaliknya, itu seolah-olah Chu Feng berdiri berada di kekosongan. Yang mengelilinginya hanyalah kehampaan yang kosong dan gelap, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Namun meski begitu, Chu Feng tetap sepenuhnya tidak terganggu. Itu seolah-olah dia berada di tingkat yang sama sekali berbeda dari Xian Kun. Tidak peduli apa jenis teknik yang digunakan Xian Kun, dia tidak dapat mempengaruhi Chu Feng. Ini, betapa menakjubkannya kekuatan ini. Seru kerumunan. Saat kerumunan melihat pemandangan di langit, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terengah-engah. Dari cara mereka melihatnya, Earthen Tabu Heaven Devouring Mouth yang digunakan Xian Kun ini, itu adalah keterampilan bela diri yang sangat menakutkan. Jangankan orang lain, bahkan Yan Lei tidak yakin bahwa dia akan mampu menahan kekuatan tabu bumi mulut pelahap surga ini. Namun pada saat ini, Chu Feng berhasil mencapai prestasi ini. Tapi anehnya, Chu Feng hanyalah peringkat 8 Martial King. Martial King peringkat 8 mampu menyelesaikan hal semacam ini, dan ini benar-benar terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Dengan begitu, seberapa kuatnya kekuatan pertempuran Chu Feng? Dengan begitu, dia benar-benar layak menjadi spiritualus dunia jubah kerajaan. Teknik spiritualnya telah mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Bukannya dia tidak terpengaruh oleh kekuatan yang menarik. Alih-alih, kekuatan yang menarik itu sama sekali tidak mampu menjangkau dia sama sekali. Itu dikarenakan di tubuh Chu Feng ada lapisan pembentukan spiritual, dan lapisan pembentukan spiritual itu telah melindunginya. Itu benar-benar mengisolasi kekuatan menarik yang dipancarkan oleh tabu bumi Heaven Devouring Mouth, dan menjaganya agar tidak mencapai Chu Feng. Hanya saja, formasi spiritu yang dia gunakan sangat tersembunyi. Bahkan tidak mungkin orang awam melihatnya.
Aku mengira kalau Xian Kun ini belum menyadarinya juga. Dia pasti berpikir bahwa keterampilan bela dirinya tidak efektif, ucap Yan Xie. Yan Xie memang orang yang sangat kuat. Dia benar-benar dapat melihat melalui teknik Chu Feng, bahwa dia telah menggunakan teknik spiritual untuk mencapai prestasi ini. Apa? Jadi ini sebenarnya teknik spiritual, seru kerumunan. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Yan Xie, kerumunan itu bahkan lebih terkejut. Meskipun semua orang tahu bahwa teknik spiritual sangat kuat, tapi mereka juga tahu bahwa ada sangat sedikit spiritualis dunia selain yang seperti legenda, yang bisa melawan kultivator bela diri dengan teknik spiritual. Adapun semua orang yang bisa mencapai prestasi seperti ini, mereka semua adalah spiritualis dunia agung yang layak mendapatkan kekaguman terbesar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki bakat luar biasa, dan jenius yang bahkan tidak akan muncul dalam populasi 10.000 tahun. Namun pada saat ini, murid Gunung Qianwood ini, orang dari generasi yang sama dengan nama Chu Feng, ia mampu mencapai prestasi ini. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget dengan kenyataan ini? Ternyata orang yang berdiri di depan mereka tidak hanya seorang spiritualis dunia jubah kerajaan, tapi ia juga seorang spiritualis dunia agung yang layak mendapatkan kekaguman terbesar, serta seorang spiritualis dunia yang dapat menggunakan teknik spiritual ke puncak mereka. Dan lebih jauh lagi, dia bahkan bersaing melawan kultivator bela diri dengan teknik spiritual. Tampaknya tabu Earthen Heaven Devouring Mouth tidak terlalu banyak artinya. Ketika itu saja bahkan tidak bisa melahap aku, Chu Feng, bagaimana mungkin ia berani mengklaim bahwa itu bisa melahap surga? Orang yang menamakannya ini pasti orang tolol, bukankah begitu? Kata Chu Feng dengan nada mengejek. Kamu berani menghina senior dari rasku. Kamu benar-benar ingin mati. Teriak Xian Kun dengan sangat marah. Saat ia menggertakkan giginya, lapisan demi lapisan kekuatan bela diri yang berisi niat membunuh yang sudah meluap pun segera dikeluarkan. Segera, segala sesuatu di sekitarnya dipengaruhi olehnya. Kekuatan semacam ini mampu membawa kehancuran suatu wilayah, dan membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah perubahan seperti ini, kekuatan Earthen Tabu Heaven Devouring Mouth juga menjadi semakin menakutkan. Jangankan langit yang telah sepenuhnya dipengaruhi olehnya, bahkan orang-orang di bawah juga mulai menemukan diri mereka terdesak untuk menahan kekuatan dari daya hisap itu. Banyak orang dengan kultivasi yang lemah seperti Tian Liang mulai menyambar para ahli seperti Yan Lei, itu karena karena takut tersedot ke dalam tabu Earthen mulut pelahap surga. Bahkan Yan Ru, seorang jenius dengan kultivasi peringkat 8 Raja Bela Diri, dia juga mulai berdiri dekat di samping Yan Lei karena takut bahwa kecelakaan akan terjadi pada dirinya. Di depan kekuatan menarik yang menakutkan ini, bunga dan tanaman di taman ini sudah lama hilang. Semua bunga-bunga indah, dan bangunan-bangunan indah telah tersedot ke dalam Earthen Tabu Heaven Devouring Mouth. Taman ini berantakan total, dan seolah-olah itu telah mengalami pertempuran yang sangat pahit. Bahkan jika kamu benar-benar melelahkan dirimu sendiri, itu akan tetap tidak berguna. Maka di sini, izinkan aku menunjukkan kepada kamu apa yang dimaksud dengan kekuatan untuk benar-benar melahap sesuatu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, telapak tangannya perlahan-lahan membuka, dan dia mengarahkannya ke arah Xian Kun. Kemudian, gerbang spiritual berbentuk spiral emas muncul di depan Chu Feng. Dibandingkan dengan Earthen Tabu Xian Kun seperti Heaven Devouring Mouth, gerbang spiritual ini jauh lebih kecil. Namun ketika Chu Feng tiba-tiba menutup tangannya dan mulai memutarnya, gerbang spiritual emas itu mulai berputar. Setelah itu, kekuatan menarik yang sangat menakutkan mulai memancar dari gerbang spiritual, itu dengan suara-suara yang menusuk telinga dari angin yang sedang dihisapnya. Ini adalah pembentukan spiritual dari diagram 9 roh ilahi. Namanya adalah gerbang devouring. Menjerit. Pada saat ini, teriakan mulai terdengar dari taman yang ada di bawah. Kerumunan yang telah dengan keras menolak kekuatan yang menarik ini, mereka semua sudah tidak bisa menahan lagi. Orang-orang dengan kultivasi yang lemah seperti Tian Liang semuanya tersedot dari tanah. Jika bukan karena Yan Lei meraih Tian Liang,
dia pasti akan tersedot ke dalam pertempuran antara Chu Feng dan Xian Kun. Lil Bro Yan Xie, cepat, selamatkan mereka. Yan Lei berbicara untuk meminta bantuan Yan Xie. Itu karena, dia sendiri juga menjadi takut. Pembentukan spiritual yang digunakan Chu Feng ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika ini terus berlanjut, tidak hanya dia tidak akan bisa melindungi Tian Liang dan Yan Ru, bahkan dia sendiri kemungkinan akan tersedot ke dalamnya, dan kehilangan nyawanya dalam proses itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.